Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini, aktivitas saya banyak sekali teman-teman ya. Jadi dari petik tanaman jagung organik dan juga saya akan melakukan eh, pengaplikasian abu. Nah, sebelum kami bahas ya, sebelum saya bahas, ini adalah tanam kacang panjang saya yang sudah memasuki generatif dan ini tentunya sehat ya, karena apa? Organik. Tidak ada unsur kimia yang saya masukkan pada kebun di perkarangan belakang rumah ini teman-teman ya. Oke, saya kasih tunjuk untuk abunya teman-teman. Nah, jadi selain saya menggunakan pupuk POC ya dari rumput, saya juga menggunakan abu ini sebagai pencegah penyakit. Pencegah penyakit dari apa Pak? Dari eh, busuk akar, busuk batang, dan juga untuk jamur itu teman-teman ya. Dan ini cabai saya nanti depannya akan saya tanam di lahan 10 kali 5 meter. Nah, nanti juga saya akan kasih tunjuk pada teman-teman maupun sahabat tani ya, jagung organik yang sudah mulai panen teman-teman, tapi tidak semua langsung panen ya, bertahap karena penanamannya tidak serentak, tidak saya barengkan, memang sengaja untuk bisa kebutuhan setiap hari teman-teman. Oke, jadi ini ya aktivitasnya, saya masukkan, saya aplikasikan ke kebun di 3 kali 3 meter. Nah, itu ya. Dan di video kemarin ada yang bertanya ya tentang media. Nah, oke. Memang media yang bagus itu memang sebenarnya harus ada campurannya ya, dari abu ataupun sekam ya, sekam bakar ditambah kompos ditambah dengan tanah. Itu yang paling bagus teman-teman. Ya. Tapi di sini ya saya tidak pernah menggunakan kompos ataupun kohe kambing, tidak pernah teman-teman ya. Kenapa? Memang tidak ada, untuk kohenya memang tidak ada, tidak mempunyai. Jadi yang apa yang ada itulah yang saya manfaatkan, jadi tidak mengada-ngada teman-teman ya. Dan di lahan 3 kali 3 meter ini juga sebagai pembelajaran saya ya, kalau berkebun itu sebenarnya simple, sederhana, dan apapun itu bisa kita lakukan dengan baik asal kita berusaha dan tahu ya teman-teman ya caranya. Oke, jadi ini ya setelah saya aplikasikan tuh daun bawang ya, dan ini daun cinanya ya teman-teman, ini sudah mulai tumbuh bagus. Dan juga saya kasih tunjuk ini sawinya teman-teman ya, sawi caisin atau sawi hijau sudah mulai besar sekali daunnya. Ini juga tidak menggunakan kimia pupuknya, menggunakan pupuk organik cair tuh ya. Ini sawi yang baru teman-teman tuh ya, ini baru saja umur sekitar kurang lebih 1 minggu lebih lah ya, hampir 2 minggu. Ini tadi yang saya aplikasikan di daun bawang untuk abu bakaran kayu atau abu dapur, bisa saja abu terserah ya, yang penting abu teman-teman. Nah, jadi ini fungsinya abu ini juga sebagai penetral tanah. Kalau tanah teman-teman itu pH-nya asam, bisa menggunakan abu ya, jangan dolomit gitu ya. Kenapa saya bilang jangan dolomit? Kalau dolomit ya memang bisa menetralkan tanah teman-teman, tapi kedepannya kalau kita semakin lama menggunakan dolomit ya semakin keras tanah kita gitu ya. Lebih baik kita gunakan abu. Syukur-syukur kalau bisa jangan abu dapur teman-teman, abu dari sekam yang masih sekam ya, jangan sampai menjadi abu putih, itu jangan, yang masih agak hitam itu lebih bagus teman-teman ya, tanah kita bisa berporos. Nah, saya kasih tunjuk ya, jadi untuk media kita kembali lagi ke pokok permasalahannya, yaitu media. Media yang saya gunakan tanah biasa, tidak pernah menggunakan kompos ya, hanya tanah biasa. Dan juga saya sering mengaplikasikan ini abu. Ini tentunya di musim penghujan teman-teman ya, tidak di musim kemarau. Kalau ke musim kemarau saya sering menggunakan pupuk POC nya itu, karena pupuk berupa cair ya, jadi sangat bagus di musim kemarau juga. Meskipun tidak di musim kemarau juga bagus juga, asal kita rajin menggunakan abu dapur ini. Oke, jadi ini ya saya kasih tunjuk tanahnya itu.
Ini awalnya memang berpasir ya, pasir murni teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Nah sekarang menjadi hitam karena apa? Saya sering menggunakan abu dan juga sering menggunakan pupuk POC dari bahan organik. Bahkan mulsa dari organik saya masih kasihkan di sini. Kalau masih tahapan penanaman ya, tuh. Oke, saya kasih tunjuk juga. Ini pupuknya teman-teman ya, pupuk POC yang saya bikin itu umurnya sudah hampir 2,5 tahun ya. Cukup biasanya saya panen, saya masukkan air lagi, saya tambah media lagi. Nah untuk biangnya itu saya biarkan di dalamnya. Nah itu bisa dikembangkan sebagai katalis juga nantinya teman-teman. Tinggal kita ngasih nutrisinya apa tuh ya. Oke, ini tanaman kangkung saya yang sudah 2 kali petik, sudah hampir 3 kali petik ini ya teman-teman. Ini juga baru 1 kali saya pupuk menggunakan pupuk POC. Tuh, pertumbuhannya sangat bagus ya. Kalau daunnya memang kurang panjang ya, jadi kekurangannya hanya di nitrogen. Oke, kemarin ada yang bertanya, daunnya panjang-panjang sekali, Pak. Oke. Jadi memang daun bawang ini untuk jenisnya itu kalau saya cari di informasinya itu dari Thailand, teman-teman ya. Ini daun bawang Thailand. Tuh. Oke, saya kasih tunjuk ini sawinya yang saya bikin bibit ya, supaya bisa mandiri bibit seperti ini. Tuh. Oke. Ini lahan di 3 kali 3 meter. Ini sebagai riset saya untuk berkebun ya. Dan saya kasih tunjuk ini ya, tanaman jagungnya teman-teman ya. Jadi saya menanam jagung secara organik di lahan 10 kali 5 meter. Itu perkembangan dari lahan 3 kali 3 meter ini ya. Saya coba menanam jagung secara organik itu seperti apa hasilnya. Hasilnya sangat luar biasa teman-teman ya. Meskipun tidak sebagus kimia tapi belum, karena memang tanahnya baru saja saya aplikasikan. Nah jadi ini ya tanaman kangkung saya yang ada di lahan 10 kali 5 meter ya. Ini kangkungnya sangat kelihatan hijau, ini sudah 1 kali petik. Dan untuk kacang panjangnya pertumbuhannya sangat luar biasa ya. Tuh, sudah ada yang masuki masa generatif di sebelah sana teman-teman ya. Dan kemarin ini ya saya lakukan pengomposan teman-teman, saya kasih kompos bawahnya. Nah ini kompos saya bikin sendiri dari gulma di lahan ini di 10 kali 5 meter ini ya. Itu saya bikin kompos. Nah itu yang saya tutupin oleh terpal, itu adalah kompos. Dan ini kemarin ya yang saya sudah olah lahannya teman-teman. Di sini ada tuh. Nah saya olah. Ini sebelah sini saya tanami tomat, nanti rencananya saya akan tanam cabai di sebelah sini. Nah sekarang saya akan petik yaitu jagungnya. Nah jagung yang ini teman-teman ya, jagung manis ini sudah memasuki generatif dan sudah siap panen yang sebelah sini tuh. Nah seperti ini ada jagung manis teman-teman, tuh bisa dilihat ya. Nah sangat luar biasa teman-teman, untuk buahnya wow, termasuk besar ya. Ini organik, pure organik tanpa ada kimia ya. Tuh bisa dilihat ya. Oke, tuh di sebelah sini juga. Jadi kita petik saja teman-teman ya. Nah ini nanti akan saya sisakan hanya satu ya, hanya satu saya sisakan untuk bibit teman-teman ya. Jagung organik tuh luar biasa. Dan ini belum ya, ini masih kecil. Oke. Nah di sini karena ini diserang oleh hama teman-teman, penyerbukannya saya bantu ya. Diserang oleh hama tikus kalau tidak salah teman-teman. Ini kalau nggak dibuang habis, nanti dimakan oleh tikus ataupun tupai, entah tupai ataupun tikus, nggak kurang paham ya. Yang jelas ini diserang oleh hama itu, makanya pada rubuh. Nah ini yang belum teman-teman, ini belum kita panen yang sebelah sini ya. Kita panen sebelah sini dulu. Nah ini besar, mungkin ini akan saya jadikan bibit ya, ini besar sekali. Oke, sebelah sini.
Oke, itu saja ya. Jadi sudah mulai kita panen jagungnya organik pure dengan biaya minim ya, minim sekali biayanya, tapi bisa panen jagungnya setiap secara mandiri. Oke, itu saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya.